Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 2001126011, berasal dari program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang UAS Kepemimpinan yang dosen pengampunya yaitu Bapak Zulkarnaini, Esos MSI. Kita masuk soal yang pertama. Apa yang Anda pahami tentang kepemimpinan? Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, kepemimpinan juga memiliki tujuan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat kerja yang ada dalam diri orang yang dipimpinnya. Kita masuk soal yang kedua. Jelaskan perbedaan mendasar kepemimpinan dan manajemen. Manajemen dan kepemimpinan adalah hal yang paling krusial dalam menjalankan sebuah organisasi. Tanpa keduanya, para anggota organisasi akan kehilangan arah dan tujuan, bagaikan anak ayam yang akan kehilangan induknya. Begitu pula dengan organisasi. Jika ingin mengoptimalkan kinerja tim untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Manajemen terkait dengan pengorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang. Yang terakhir, manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi. Ada 3 perbedaan utama kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama, seorang pemimpin menciptakan atau berinovasi, sedangkan seorang manajer mengatur. Pemimpin tim muncul dengan ide-ide baru dan memulai pergeseran atau transisi organisasi ke fase berpikiran maju. Seorang pemimpin selalu memiliki pandangan jauh ke depan, mengembangkan teknik dan strategi baru untuk berorganisasi. Seorang pemimpin memiliki pengetahuan luas tentang semua tren kemajuan, keterampilan masa kini, dan memiliki kejelasan tujuan dan visi. Sebaliknya, seorang manajer adalah seorang yang umumnya hanya mempertahankan apa yang ditetapkan. Seorang manajer biasanya memberikan pengawasan sambil mengendalikan karyawan serta alur kerja dalam organisasi dan mencegah segala jenis kekacauan. Yang kedua, seorang manajer membangun kendali sedangkan seorang pemimpin menginspirasi melalui kepercayaan. Seorang pemimpin adalah orang yang mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik dan tahu bagaimana mengatur kecepatan dan tempo yang tepat untuk anggota kelompok lainnya. Manajer, di sisi lain, diharuskan oleh uraian tugas mereka untuk membangun kendali atas karyawan yang ada pada gilirannya, membantu mereka mengembangkan aset mereka sendiri untuk mengeluarkan yang terbaik. Dengan demikian, seorang manajer harus memahami bawahan mereka dengan baik untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Yang ketiga, seorang pemimpin menanyakan pertanyaan apa dan mengapa, sedangkan manajer lebih condong ke pertanyaan bagaimana dan kapan. Untuk dapat melakukan keadilan terhadap peran sebagai pemimpin, beberapa orang mungkin mempertanyakan dan menantang otoritas untuk mengubah atau bahkan membalikkan keputusan yang mungkin
tidak mewakili kepentingan terbaik dari tim. Kepemimpinan yang baik membutuhkan banyak pertimbangan, terutama ketika menyangkut kemampuan untuk menghadapi manajemen senior atas suatu masalah atau jika pada aspek yang perlu diperbaiki. Soal yang ketiga, uraikan secara ringkas materi kelompok Anda masing-masing terkait dengan kepemimpinan. Misalnya kelompok 1 tentang kepemimpinan dan kesadaran diri. Maka silahkan diulas tentang kepemimpinan dan kesadaran diri tersebut secara ringkas. Begitu juga kelompok seterusnya. Kelompok saya membahas tentang kepemimpinan dan komunikasi. Maksudnya di sini ialah komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan proses administrasi dan interaksi antar elemen pada suatu organisasi atau lembaga, baik internal maupun eksternal. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar, kemungkinan semua proses dalam organisasi atau lembaga tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemampuan komunikasi yang baik akan sangat membantu semua proses yang ada dalam organisasi atau lembaga. Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.